semuanya, kembali lagi di channel aku, Rita Primayuni. Pada video ini aku akan berbagi tips buat teman-teman bagaimana caranya untuk lulus PMDP umum di Politeknik Kesehatan. Jadi tips ini berdasarkan pengalaman pribadi aku dan aku akan sharing kepada teman-teman semua dengan harapan semoga tips dari aku ini bisa membantu teman-teman yang ingin lulus di Politeknik Kesehatan menggunakan jalur PMDP umum. Tapi sebelum teman-teman lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe bisa di-subscribe dulu supaya mendapatkan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Oke, lanjut. Jadi di sini kan aku akan berbagi tips bagaimana caranya untuk lulus PMDP umum. Jadi ada berbagai tips yang akan aku berikan, tapi tipsnya itu bukan kalian harus rajin belajar, kalian harus selalu bersemangat dan lain sebagainya. Karena menurut aku itu adalah proses yang harus kalian lalui. Tapi di sini akan aku berikan tips apa yang harus kalian ketahui dan apa yang harus kalian siapkan supaya kalian bisa lulus PMDP umum. Jadi apa saja sih tips itu? Nah, yang pertama adalah kalian harus tahu apa sih itu PMDP umum. Jangan sampai kalian yang ingin mendaftar di Politeknik menggunakan jalur PMDP umum, tapi kalian nggak tahu PMDP umum itu apa. Jadi istilahnya kalian nggak tahu nih medan perang itu apa. Jadi gimana caranya kalian bisa menyiapkan seluruhnya kalau medan perangnya aja kalian nggak tahu gitu. Jadi kalian harus tahu dulu PMDP umum itu apa. Jadi aku akan kasih tahu kepada teman-teman bahwa PMDP itu adalah penelusuran minat dan prestasi. Jadi kita akan diseleksi menggunakan nilai rapor, terutama prestasi yang calon mahasiswa yang akan daftar di Politeknik ini miliki. Nah, jadi ketika kita sudah tahu PMDP umum itu apa, jadi kan kita bisa menyiapkan pelurunya karena kita sudah tahu medan perangnya gitu. Jadi sesuai lah istilahnya. Contoh deh, kalau misalnya kalian mau daftar di universitas, ada SNMPTN, ada SBMPTN. Kalian harus tahu SNMPTN itu apa yang diseleksi, dan SBMPTN itu apa yang diseleksi. Jadi dengan kalian sudah tahu, itu kan kalian bisa menyiapkan pelurunya. Sama halnya dengan PMDP umum. Tips yang kedua adalah kalian harus tahu berkas apa saja yang diinput ketika pendaftaran. Maksudnya gimana? Jadi kan ketika kalian mau daftar nih, tapi saranku nggak 1 bulan sebelumnya atau nggak H-1 saat penutupan ya, tapi kalian harus tahu dari jauh-jauh hari bahwa target kalian apa, kalian ingin masuk di jurusan apa, di kampus mana, dengan jalur apa, itu kalian harus tahu supaya kalian bisa mempersiapkan berkas-berkas apa saja yang diinput. Jadi contohnya, ketika aku ingin daftar di PMDP umum, aku sudah cari tahu apa saja yang diinput. Jadi ada berbagai hal, itu ada data umum ya, data umum itu seperti apa? Ada foto profil, kemudian nama, asal sekolah, dan lain sebagainya. Tapi di sini ada data yang harus kalian pertimbangkan, harus kalian maksimalkan, harus kalian usahakan saat kalian menginput di PMDP umum ini. Jadi data-data apa saja itu? Di sini aku sudah buat datanya. Jadi di sini kan ada berapa data umum dan juga data yang harus kalian maksimalkan. Jadi yang pertama itu ada data prestasi. Meskipun prestasi ini nggak wajib, kata panitia, meskipun calon mahasiswa baru nggak memiliki prestasi, prestasi itu bisa diceritakan saja bahwa kalian tidak memiliki prestasi tersebut.
Tapi inilah pentingnya kita tahu dari jauh-jauh hari. Kita tahu bahwa PMDP umum ini memerlukan data prestasi. Jadi dengan tahu itu bisa mempersiapkan hal tersebut gitu. Jadi kita bisa mencari lomba-lomba, kita bisa berprestasi. Nah, itu kan karena kalian sudah tahu bahwa medan perang kita ini, PMDP ini memerlukan data prestasi. Meskipun itu tidak diwajibkan, namun alangkah baiknya jika itu bisa kalian isi. Nah, data prestasi apa saja yang diperlukan? Jadi di sini ada data juara kelas. Di sini ada kalian bisa membuat jenis juara, ada juara kelas atau juara umum, itu kalian bisa buat. Kemudian ada kelas berapa, kemudian kalian juara keberapa dan juga nilainya. Tidak hanya data juara kelas, di sini juga ada data prestasi lomba. Jadi di sini ada beberapa hal yang bisa teman-teman isi. Itu ada jenis lomba, karena aku lombanya itu adalah KTI atau karya tulis, jadi aku bisa buat itu KTI. Nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan prestasi yang teman-teman miliki. Kemudian ada nama lomba, itu aku ada National Scientific Paper Competition UMM Malang. Nanti juga teman-teman bisa sesuaikan nama lomba sesuai dengan prestasi yang teman-teman miliki. Kemudian juara keberapa, kemudian nilai juaranya, kemudian tingkat apa teman-teman mengikuti lomba tersebut. Nah, ini adalah data prestasi lomba. Kalian buat sebanyak-banyaknya sesuai dengan prestasi yang teman-teman miliki. Kemudian di sini ada data pengalaman organisasi. Jadi buat teman-teman selama SMA yang mengikuti organisasi, teman-teman bisa buat nama organisasinya, kemudian jabatannya, kemudian tahun awal teman-teman bergabung, tahun akhir teman-teman bergabung, dan juga nilai. Nah, kemudian di sini ada data-data lainnya. Itu ada berkas pendaftaran. Jadi teman-teman bisa mengisi nilai raport. Nah, dengan tahu bahwa PMDP umum ini memerlukan nilai raport, jadi teman-teman bisa memiliki semangat, bisa memiliki target untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai raport teman-teman dari semester 1 sampai semester 5. Karena nilai raport ini diperlukan saat pendaftaran PMDP umum. Tidak hanya nilai raport, teman-teman juga disuruh untuk menginput prestasi. Jadi jika teman-teman memiliki prestasi, teman-teman bisa menginputnya itu sebagai bukti prestasi dalam bentuk sertifikat. Kemudian ada dokumen lainnya. Jadi salah satu dokumen lainnya itu adalah surat rekomendasi. Waktu itu aku buatnya itu surat rekomendasi dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu sekolah SMA yang aku tempuh. Nah, jadi menurut aku, kalau kita sudah tahu bahwa surat rekomendasi itu diperlukan saat pendaftaran PMDP umum, maka kita bisa saat duduk di bangku SMA itu bisa berupaya yang terbaik supaya Bapak Kepala Sekolah bisa membuat surat rekomendasinya sesuai dengan fakta yang ada, dan faktanya itu membuat surat rekomendasi kita itu baik gitu. Jadi, oh, anak ini memiliki prestasi, anak ini sangat pintar, anak ini sangat kreatif dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan fakta yang ada ketika kita di SMA. Jadi aku, jika kita sudah tahu bahwa surat rekomendasi ini penting, maka kita bisa berupaya dengan baik ketika kita di SMA tersebut. Jadi dengan kita berupaya baik, maka surat rekomendasi itu juga akan dibuatnya baik. Gitu. Kemudian ada dokumen lainnya itu ada kartu keluarga, kartu pelajar, dan lain sebagainya. Jadi di sini kesimpulannya, kalian itu harus tahu PMDP umum itu apa, yang diseleksi itu apa. Jangan sampai kalian nggak tahu medan perangnya. Kalau medan perang nggak tahu, ya kalian nggak akan bisa menyiapkan pelurunya. Kemudian kalian harus tahu berkas-berkas apa saja yang diperlukan ketika pendaftaran PMDP umum. Jadi dengan tahu berkas-berkas apa saja yang diperlukan, maka kita akan bisa menyiapkan itu dari jauh-jauh hari. Jangan sampai kalian baru tahu nih,
ternyata PMDP umum itu isi input data prestasi. Itu kalian baru tahunya tuh hamil 1 saat penutupan. Ya gimana caranya untuk membuat atau mencari prestasi tersebut gitu. Jadi kan untuk mendapatkan prestasi itu kan perlu proses. Jadi kalian bisa mencari tahu data-datanya itu apa yang perlu diinput. Jadi kalian bisa berupaya dengan baik untuk mempersiapkannya. Misalnya nilai raport, karena nilai raport kan diperlukan dari semester 1 sampai semester 5. Jadi kalau kalian sudah tahu dari awal, kalian bisa menyiapkannya dengan baik. Kalian bisa mempertahankan, kalian bisa meningkatkan nilai raport kalian dengan baik. Jadi sekian tips dari aku. Ini tidak hanya untuk PMDP umum, tapi mungkin untuk jalur-jalur lainnya. Kalian harus tahu dulu, kalian harus kenalan dulu dengan jalurnya. Apa saja yang diinput, apa saja yang diperlukan, itu yang harus kalian siapkan. Baik, sekian video dari aku. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu supaya mendapatkan video menarik berikutnya. Terima kasih.